Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Aki 7. Pada episode kali ini Mimin akan membawakan cerita tentang film Madrid, 1987 adalah film drama Spanyol 2011 yang ditulis dan disutradarai oleh David Trueba. Film ini dibintangi oleh Jose Sakristan sebagai jurnalis tua dan pahit yang berupaya merayu seorang mahasiswa jurnalisme muda yang diperankan oleh Maria Valvade. Ini perdana di Festival Film Internasional San Sebastian 2011. Film kita buka dengan diperlihatkan dengan seorang lelaki tua yang ada di restoran. Lelaki tua tersebut bernama Megang, sebut saja Deden. Lelaki tua itu sedang menulis sebuah artikel dan sedang menunggu di tempat itu. Tak lama seorang wanita muda pun datang, dan menghampirinya. Wanita muda tersebut bernama Angel, sebut saja Icoh. Mereka berdua ternyata sudah berjanji bertemu di restoran tersebut. Singkat cerita, Miguel, sebut saja Deden, adalah seorang penulis terkenal yang bekerja di sebuah surat kabar terkenal, sedangkan Icoh merupakan mahasiswa jurusan jurnalistik, yang hari itu akan mewawancara Deden, yang hasilnya akan dijadikan bahan materi untuk tugas akhirnya seorang mahasiswa. Dan ketika Icoh baru saja minum, minumannya Icoh langsung mengambilnya dan meminumnya tepat pada bekas bibir Icoh. Setelah lama berbincang-bincang, Icoh kemudian menunjukkan hasil tulisannya agar Deden bisa menilai hasil tulisannya sampai di mana kemampuan Icoh dalam menulis tentang seorang jurnalis. Tanpa basa-basi, Deden menyuruh Icoh untuk duduk di sampingnya dan memberikan saran agar jelas menulisnya dengan gayanya sendiri. Ketika sedang mengobrol, seorang wanita pun datang menghampiri mereka dan meminta tanda tangan Deden karena Deden adalah seorang penulis terkenal. Ternyata Deden lebih tertarik dengan kecantikan Icoh daripada membaca tulisan yang baru saja Icoh tunjukkan. Setelah ngobrol panjang lebar, Deden mengajak Icoh untuk melihat apartemen yang ditawarkan oleh temannya, kemudian menuju apartemen yang dimaksud itu. Ternyata rencana ini sudah disusun oleh Deden dengan orang itu agar bisa berduaan dengan Icoh, dan sengaja meminjam kunci apartemen milik temannya sendiri, agar bebas bisa berduaan dengan Icoh dengan bebas. Kemudian Deden mulai menjelaskan aksinya dengan menunjukkan rayuan gombalnya kepada Icoh. Setelah itu mereka berdua masuk ke suatu ruangan kerja yang berada di apartemen itu. Ternyata Deden menyuruh Icoh untuk melepaskan semua pakaiannya dan Deden berjanji gak bakalan melakukan sesuatu yang aneh-aneh, Deden hanya ingin memandangnya saja. Ternyata dalih-dalih kalau ilmu yang akan diberikannya tidak ada yang gratis, namun semua itu tak membuat Icoh tertarik, malah Icoh memilih untuk beranjak pulang saja. Ketika Icoh sedang merenungkan tentang tawaran Deden, tiba-tiba saja Icoh balik masuk lagi ke apartemen dengan mengenakan atasan aja. Hal itu pun Deden langsung terkejut dan menyuruhnya duduk di sampingnya. Dan mengambil cat lukis dan meleburkannya kepada Icoh. Setelah itu Icoh langsung ke kamar mandi untuk membersihkan badannya. Deden yang belum mendapatkan apa-apa yang ia inginkan dari diri Icoh, langsung saja Deden menyusul ke kamar mandi. Tanpa ada rasa curiga, Icoh pun menyuruh Deden untuk menunggunya bergiliran untuk mandi. Namun ketika Icoh mau keluar kamar mandi, pintunya malah tak bisa kebuka. Hal itu pun membuat Icoh langsung panik, meskipun sudah beberapa kali Icoh membukanya ternyata pintu itu tetap gak bisa dibuka. Mereka berdua langsung berdebat kenapa Deden harus menutup pintu kamar mandinya. Karena takut kejadian mereka ketahuan tetangga, Deden menyuruh Icoh meminta tolong, lewat lubang ventilasi kamar mandi. Namun karena takut ketahuan polisi akan melaporkan kepada istri Deden. Lalu Deden berteriak lagi agar ada tetangga yang mendengar dan meminta tolong untuk mengambilkan kunci kamar mandi ini, tapi gak membuahkan hasil. Lalu sekarang giliran Icoh yang berteriak, namun sama tidak membuahkan hasil juga. Lagi-lagi Deden mulai merayu Icoh untuk mengajaknya bercocok tanam di kamar mandi ini, tapi Icoh menolaknya. Akhirnya mereka menghabiskan waktu satu malam di kamar mandi. Keesokan harinya Deden yang mulai tertekan meluapkan kekesalannya pada Icoh karena sadar kalau selama ini sikapnya menyebalkan dan penampilannya yang sudah tidak menarik lagi. Icoh yang dari tadi hanya terdiam saja, ternyata ia juga merasa kasihan kepada Deden. Ia kemudian memadamkan lampu dan menghampiri Deden. Tanpa pikir lagi, Icoh langsung menerima tantangan itu dan menerima ajakan untuk bercocok tanam. Setelah itu mereka pun langsung melakukan bercocok tanam di kamar mandi. Setelah selesai melakukannya, mereka mulai membahas perutnya yang mulai merasa lapar. Besok paginya ketika mereka mulai merasa bosan, Deden pun mulai bercerita kepada Icoh tentang dirinya. Ketika Deden sedang bercerita, Icoh lalu mendengar suara pintu dari kamar apartemen sebelah. Deden pun langsung berteriak dan meminta tolong kepada tetangganya agar meminta kunci cadangan kamar mandi ini kepada satpam apartemen. Dan mereka pun merasa lega karena sebentar lagi mereka bisa keluar dari kamar mandi ini.
Beberapa saat kemudian terbukalah pintu kamar mandi beserta munculnya seorang lelaki tua yang merupakan teman Deden. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Icoh langsung keluar dari kamar mandi dan bergegas memakai semua pakaiannya lalu langsung keluar dari apartemen itu. Di akhir film teman Deden menemukan kacamata milik Icoh saat membereskan apartemen dan memberikannya kepada Desen dan agar Deden mengantarkannya kepada Icoh. Tapi Deden menolak karena biar Icoh saja yang datang ke sini untuk mengambil kacamatanya.